Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para sadiqin, para jamaah Haji Qalbu rahimahullah, mohon izin atas tawasul dan kita mohon izin guru-guru kita. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Sirul Asrar. Untuk itu mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita meneruskan ngaji kitab Sirul Asrar setelah Imam Abdul Qadir Jailani menerangkan bahwa alam itu ada 4: alam nahud, alam malakut, alam jabarut, dan alam lahud. Kita ini hidup di dalam alam nahud, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa dipegang. Ya, kemudian adalah alam malakut, orang yang sudah tercerahkan dirinya sehingga satir kita dengan Allah mulai terbuka. Nah, kalau jabarut, disitulah alam di mana Allah memberikan wahyu, Allah memberikan perintah-perintah dari Rasul. Kalau alam lahud itu alam yang hanya Allah yang tahu, atas yang beliau yang beliau memang hak jaiznya, tidak ada orang yang bisa menghalangi terhadap apa yang beliau lakukan. Nah, untuk itu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Kemarin ditutup dengan ayat wadzakirhum bi ayyamillah, maka ingatlah mereka pada hari-hari Allah. Surat Ibrahim ayat 14 ayat 5. Maksudnya apa? Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulmiya fitarin amin ya rabbal alamin. Ay ayyami wisalihi fi man sabaqa 'alal arwah. Maksudnya hari-hari Allah adalah hari keterhubungan wisal Allah dengan seluruh ruh. Karena ruh itu adalah ruh itu hanya Allah. Yas'aluna 'anir ruh, ya. Itu hanya Allah yang tahu. Dan kita wa ma utitu min ilmi illa qalila, manusia itu hanya diberi ilmu hanya sangat-sangat sedikit. Yang kemarin disebutkan, ya, setetes dari air lautan pun kita kurang. Fajami'al anbiya alaihim assalatu wassalam ja'u fid dunya. Pada saat itu, pada dasarnya para nabi berkali-kali ke dunia kemudian kembali ke akhirat adalah untuk mengingat hal tersebut, negeri asal. Artinya ini diibaratkan ketika Isra Mi'raj, Nabi ketemu dengan Rasulullah, artinya Nabi Muhammad ketemu Nabi A, B, C, D sampai sebelum Sidratul Muntaha, malaikat tidak bisa hadir. Saat itu Nabi dan Rasul bisa berhubungan berkali-kali karena memang Allah yang menghendaki. Jadi itu bagian dari yang ada di dalam diri Rasul tadi, berkali-kali bertemu Allah. Wa dhahuba ilal akhirah lidzalika tanbih. Ya, kemudian kembali ke akhirat adalah untuk mengingat negeri asalnya tadi. Faqalla, tapi sedikit sekali, man yadhkuru minhum watanul asliyun,
Manusia sekarang itu sudah sedikit sekali orang yang ingat watonahul asliyun, negeri kampung halaman yang asli. Karena manusia sudah sangat rindu, sangat mencintai dunia. Sehingga untuk mencintai akhirat, ketemu dalam spiritualitas hidup, ada karomah, ada khawaridul adah, itu sangat sedikit. Karena manusia itu digondeli, istigholnya itu urusan dunia. Dengan demikian, watonahul asliyun, itu manusia jarang mengingat. Padahal di dunia itu mangzilatun, dunia itu hanya sekedar untuk mampir ngombe. Tapi yang kororoh watonah asliyun itu kan akhirat. Manusia sudah jarang. Beda dengan Rasulullah itu dulu, karena beliau adalah dalam bimbingan wahyu Allah, maka berkali-kali ketemu Allah dalam hal kekhususannya tadi, wahyu, ya. Wa yarji'u wa yastaqahu ilaihi, maka dengan demikian manusia itu adalah tidak mampu kembali dan rindu kepada aslinya itu, wa yasilu ilal alimil asliyun, dan mereka tidak bisa sampai wusul ke negeri asal. Nah, itu Bapak sekalian. Artinya Bapak sekalian, yang kita rindukan itu adalah wusul ilallah. Bagaimana hati kita tercerahkan, mukassafah fil qalbi, amalan-amalan kita perbaiki sehingga kita wusul, tahalli, tajalli ma'allah. Kita pertelo betul terhadap musyahadah kita kepada Allah. Ya memang sehari-hari kita syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu syahadat. Tapi musyahadah berarti kita musyahadah menyaksikan keagungan Allah, kebesaran Allah di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak banyak orang seperti ini. Karena dia lupa kepada watonahul asliyun. Kalau sudah urusan dunia lupa akhirat. Kalau urusan jabatan lupa teman, kira-kira kan gitu. Sehingga ini menutup hatinya untuk wusul ilallah. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, hatta afdatin nubuwatu ila ruhi a'dhamil muhammadiyah, hingga nubuah kenabian memenuhi roh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimir risalah, penutup pembawa risalah, wal hadi, yang memberikan petunjuk kepada kita, minad dhalalah, dari ketersesatan. Manusia itu lupa, kemudian dikirimlah Rasulullah. Satu diantaranya khatamul anbiya wa risalah, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk mengingatkan apa? Mengingatkan, hei kita semua manusia, kamu harus kembali loh nanti ke watonatul asli. Dunia penting, dunia kita cari, tapi dunia jangan sampai menutup mata hatimu sehingga kita itu lupa kepada Allah. Diingatkan oleh Rasulullah, oleh Nabi. Fa'arsalallahu ta'ala ila haula'in nasil ghafilin. Kemudian Allah mengutusnya tadi apa? Agar kita itu tidak minal ghafilin, minal ghaflah, orang yang lupa, orang yang ketutup mata hatinya karena urusan-urusan yang selain Allah, ya urusan dunia, jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Untuk apa Rasulullah diberi amanah tadi? Liyaftaha aina basyiratihim min naumil ghaflah. Ya, untuk beliau singkapkan basyirah mereka dari kelalaian yang lelap. Ini naumil ghaflah. Naumil itu ya malam hari, orang tidur lelap sehingga lupa urusan dunia. Oleh Rasulullah diingatkan, bukan itu, bukan kamu tidur, tapi bangun, qiyamul lail. Bukan dunia yang kamu cari, yang sehingga kamu lelap, sehingga tertutup mata hatimu, itu bukan, tapi akhirat. Itu kira-kira Rasulullah
diutus oleh Allah. Fayad'uhum ila Allah Ta'ala. Nabi Muhammad mengajak kepada mereka, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wisalihi, ya, dan kita wusul kepada Allah, ya, wa liqa'i jamalihi, sehingga kita bertemu kepada jamalullah. Jamalullah adalah mengenai zat, sifat dan af'al dari Allah. Karena itu di dalam Thariqah Naqsyabandiyah ada muraqabah af'al, muraqabah sifat, muraqabah ma'iyah, wa muraqabah zat Allah yang maha menentukan, yang maha segala-segalanya. Itu la kaifin wala mislin, yang tidak bisa dipadankan dan tidak bisa dipersamakan. Gitu Bapak sekalian ya. Ini berarti orang yang bisa wusul ila Allah hanya bisa disingkapkan basirahnya itu hanya dengan disingkapkan basirah. Basirah hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan memperkuat syariat, memperkuat tarekat, dan memperkuat namanya hakikat dan ma'rifatullah. Baru basirah muncul. Kama qala Allah Ta'ala, seperti yang disampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin anna wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Artinya kalau jalan Allah itu ya basyirah. Basyirah itu berarti ma'rifat. Ma'rifat itu sebelumnya adalah tarekat dan memperkuat syariatnya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Karena itu thariqah, man salaka thariqan falyatamisu fi ilman sahallallahu thariqan ila jannah. Orang yang suluk, orang yang berjalan menuju Allah melalui thariqah dan dalam adalah ilmu-ilmu menyangkut batinnya, Allah akan mempermudah kita akan masuk surga. Sahallallahu thariqan ila jannah. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ini artinya Allah. Artinya apa? Artinya ud'u ilallahi basyirah, ya, mengajak mengikutiku, kata Nabi, kepada Allah dengan basyirah wal yakin, dan penuh keyakinan. Kalau enggak ya enggak bisa. Hal ini juga diteruskan oleh sabda Rasulullah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim tadaitum. Ini bahasanya harus hati-hati. Ashabi kan nujumi bi ayyihi muqtadaitum. Ini banyak idgham bi gunnahnya ini ya. Sahabat-sahabat itu alaksana bintang gemintang. Kepada siapa saja kalian mengikuti mereka, maka pasti akan mendapatkan petunjuk. Itu disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Ma huwa Ahlussunnah wal Jamaah? Ma ana alaihi al-yawma washabi. Siapa yang mengikuti aku dan mengikuti sahabatku, itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu disebutkan di sini adalah kan nujum, seperti bintang gemintang. Ini ada ponakan saya namanya Lintang Gemintang. Ada nujum asyura ya, jadi apa ya, bintang gemintang yang sangat cerah itu ya. Bi ayyihim, kalau kita mengikuti maka pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita tadi bicara basyirah ya, mata hati yang terdalam. Wal basiratu ainur ruh. Basirah itu yang dimaksudkan adalah ainur ruh, inti dari ruh manusia. Artinya ini adalah latifatul ruh fi dzikrul latifah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ikut suluk itu ada latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, kan begitu. Ini Imam Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan al-basyiratu ainur ruh, bahwa basyirah itu adalah intinya ruh kita. Karena itu ruh kita zikiri dengan zikir latifatul ruh itu.
tuftahu fi maqamil fuadi lil auliya. Ya, latifatul ruh tadi, ainur ruh itu adalah tuftahu fi maqamil, itu adalah makomnya Basyirah itu. Apa? Kepada mereka. Kepada siapa? Lil auliya, oleh para wali. Kalau oleh min auliya itu insya Allah ada basyirahnya kuat. Karena nanti Bapak Ibu sekalian pasti sudah pada orang-orang yang orang yang mukasafa itu, kita datang belum ngomong sudah doanya ini aja. Jangan pulang sekarang ya, jangan. Udah makan dulu. Padahal temennya yang pulang tadi duluan ada kecelakaan. Karena wali itu tahu. Karena apa? Basyirah, mukasafah, dibuka semua apa yang terjadi di dalam alam yang kita tidak tahu. Dan basyirah itu bisa diberikan kepada min auliya. Nah, itu bagus sekali ya. Jadi kalau kita dengan para wali jangan nentang, jangan dulu, jangan. Suruh makan. Pulangnya nanti siang. Kalau pulang pagi ada sesuatu, biasanya gitu. Karena basyirahnya sudah kuat. Wa dzalika la yahsulu bi ilmi dzahirah. Basyirah itu tidak akan bisa dilakukan dengan ilmu syariat dzahir. Jenengan sholat bagus, tapi kalau sholatnya hanya lisan, yaitu hanya fisik, tapi tidak sholat bil qalbi. Zikir bil lisan bagus, tapi tidak fil qalbi. Karena ilmu itu ilmu lahiriah. Lah basyirah tidak bisa, ya tadi la tahsulu bi ilmi dzahirah, dengan ilmu dzahir, bal bi ilmil batin, tetapi dengan ilmu batin alladuni, dan itu adalah alladuni minallah. Ilmu-ilmu laduni yang adalah kerentek khotroh yang saat itu Allah membimbing untuk bisa doa dikabulkan, untuk memberikan sesuatu kepada jamaahnya sehingga orang itu bisa. Saya banyak menemukan hujan deras, ngaji nggak bisa mulai, ya Allah, ayo kita baca. Kalau biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau saya dapat saya dapat ijazah, ya Allah memberi kemudahan, baca sholawat nariyah 7 kali, tawasul dulu, Rasulullah tawasul Syekh nariyah, tawasul ke guru kita, 5, 6, 7 menit lagi reda, pengajian jalan. Lah ini adalah ilmu batin. Ilmu batin tidak bisa diperoleh dengan ilmu syariat. Karena itu syariat tidak cukup. Syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Itu yang harus kita cari Bapak-Ibu sekalian. Nggak cukup dengan syariat saja. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, kama qala ta'ala, wa alamnahu minal ladunna ilman, dan aku ajarkan kepadanya satu ilmu, ladunna ilman, ilmu laduni yang itu ada di sisi saya. Bisa kalau mau, tapi istiqomah, zikir fi kulli yaumin waqtin sa'atin terus. Ya, ini tujuan Al-Kahf ayat 65. Maka dengan demikian fal wajibu, maka wajib hukumnya alal insani, kepada setiap insan, taksilu tilka, orang yang menginginkan tadi ainur ruh, latifatur ruh itu, ya, minna ahli basyirah, yang didapatkan ahli basyirah. Imam Ghazali mensyaratkan gini, bi ahdil talqin min waliyil mursyid, maka kamu harus mengambil baiat, mengambil talqin min waliyin wal mursyidin, dari wali dan dari mursyid. Kalau wali biasanya memberikan amalan, kalau mursyid amalannya itu terstruktur karena harus melalui proses.
Ini Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Tidak mungkin kita akan memperkuat, bisa kuat batin kita kalau tidak melalui thariqah. Ini di dalam apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir ini menegaskan bahwa tidak semua wali adalah mursyid. Karena ada wali yang tidak membimbing. Kalau mursyid bisa juga wali yang mursyid, wali yang membimbing. Bisa jadi kalau wali tidak selalu mursyid. Bisa jadi wali yang mursyid, bisa jadi mursyid yang wali. Ini menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebagian dari mereka adalah mursyid yang sebagian bukan mursyid, mursyid dan sebagian lagi bukan mursyid. Artinya wali ya wali. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri, ya beliau mursyid dan wali. Syekh Hasan Az-Sadzili mursyid dan wali. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi mursyid dan wali. Karena beliau, kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, artinya pengiran kitab ini, thariqatnya adalah Qadiriyah. Kalau Imam Sadzili, Sadziliyah. Kalau Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Naqsyabandi adalah thariqah Naqsyabandi. Yang dengan izin Allah saya menjadi bagian dari Naqsyabandi. Semua thariqah baik. Tapi tadi Bapak Ibu sekalian, tidak bisa layak sebagai zahirah. Itu semua orang yang batinnya kuat tidak bisa dengan syariat. Pasti harus thariqah. Karena itu mengapa wali-wali itu semua itu berthariqah. Ya Hasyim Asy'ari berthariqah, Gus Dur thariqah. Jadi kalau orang NU belum thariqah, pendirinya berthariqah loh. Panjenengan kita sudah jadi muridnya kok enggak thariqah, itu enggak pas. Nah, karena semua itu berthariqah. Bahkan di dalam satu cerita memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari thariqah yang paling kuat. Imam Bonjol berthariqah, Diponegoro berthariqah, Pak Hatta itu berthariqah Naqsyabandi. Karena mbahnya Syekh Abdurrahman Batu Hampar itu adalah mursyid thariqah Naqsyabandi. Jadi Naqsyabandi itu dan thariqah yang lain itu menyumbang yang kuat di dalam memerdekakan Republik Indonesia ini. Jadi dengan demikian ya Bapak sekalian, karena dengan demikian orang yang tadi bil takin wa bil bai'at min waliyin wal mursyidin yukhbiru min alamil lahud, itu semua mendapat arahan dari alam lahud, berarti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wali itu bukan keinginan, wali itu adalah amanah dari Allah. Mursyid bukan keinginan. Jadi mursyid tidak bisa saya ingin jadi mursyid. Pak mursyid bisa. Tapi kalau dari mursyid belum tentu bisa, tidak bisa. Karena itu adalah kepercayaan dari gurunya. Fa ayyuhal ikhwan, maka para ikhwan, ya ini ikhwan itu sebutan bagi pelaku thariqah, biasanya ikhwan dan akhwat, ya. Wahai dulur-dulurku, intabihu wasari'u, maka sadarlah dan cepat-cepatlah ila maghfirah, kamu memohon ampun, mir rabbikum dari Allah, bitaubah dan memperbanyak dan bersegeralah engkau semua itu bertaubat. Allah berfirman, ya wasari'u li maghfiratin mir rabbikum wa jannah adwas samawati wa uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga. Surga itu yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran di dalam ayat 133. Maaf, ini kita dengarkan. Wadkhulu fit thariqah. Imam Syekh Abdul Qadir mengatakan, masuklah kamu tuh ke thariqah. Kalau enggak itu jadi menungso pada umumnya manusia.
nggak bisa akan makrifat, nggak bisa muqarrabah, nggak bisa muraqabah pada Allah tanpa tarekat. Dan nanti Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir mengatakan, wadkhulu fit tarekat, wahai kamu semua masuklah bertarekat, yaitu jalan rohani, jalan terstruktur menuju Allah. Warji'u ila rabbikum ma'a hadhil qawafilil ruhaniyah, dan kembalilah kepada Allah dalam segala jalan bersama kafilah-kafilah ahli nurani. Di dalam satu hadis, dan ini juga diyakini bahwa orang yang tarekat akan masuk surga, wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Orang yang bertarekat akan masuk surga kepada tarekat mana yang diikuti, ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah. Kalau kami dari Naqsyabandi, maka kami akan bersama Sayyidina Abu Bakar membawa benderanya di dalam perahu besarnya Rasulullah, bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab, wa fil jannati, dan di surga nanti bi ru'yati rabbil alamin, akan berjumpa dengan Allah. Nikmat mana yang bisa menandingi kecuali kita berjumpa dengan Allah? Bukan hanya masuk surga, karena surga adalah makhluknya Allah. Nah, itu bedanya manusia yang tidak bertarekat dan yang bertarekat. Kalau yang bertarekat, ma'a Rasulillah wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin wa yadkhul jannah bi ghairi hisab. Ini dalam banget ini, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kami lanjutkan, wa qala mu'allif fa'an qaribin yang ti'ut-tariq, sebab dalam waktu dekat jalan itu akan tertutup. Wala yujadur rafiqu illa dzalikal alim. Namun tidak ada teman yang menuntut kamu ke alam itu. Karena bisa jadi orang itu tidak semuanya diberi himmah, khotrah fil qalbi, dibuka hatinya untuk bertarekat. Di sini disebutkan adalah wala yujadur rafiqi illa dzalikal alim, bisa ditutup karena hatinya tidak ingin dekat dengan Allah, ditutup, udah kamu tidak usah bertarekat. Berarti dia adalah tidak diberikan petunjuk oleh Allah untuk qarib, untuk dekat dengan Allah, untuk muraqabah dalam pengawasan Allah setiap saat. Dan orang mana yang tidak sedih kalau Allah itu melengos kepada kita? Sesedih-sedih manusia adalah ketika Allah tidak mau melihat kita. Dan Allah akan melihat kita kalau kita bertarekat. Gitu, masih dunia saja. Gitu, kita akan mengejar dunia saja. Begitu, jangan. Dunia tetap kita jalani. Dunia tetap kita lakoni, tapi ojo dilebokne ati. Dunia itu cukup di pergelangan tangan. Begitu Imam Ghazali menyampaikan. Ya inilah ya Allah, kalau Allah sudah menutup hati kita tidak mau bertarekat, Allah akan menutup ke alam yang sesungguhnya wataniyah asliyah, negeri asal yang abadi. Famajina bitan fihi kahi, ya, bitan kiyati hadid dunya ad-daniyatil kharabiyah. Kita ada bukan untuk menguras dunia yang hina dan yang pasti kharabiyah, hancur ini, tapi manusia lupa kalau sudah urusan dunia yang pasti hancur itu kok tidak kejar nemen-nemen itu. Ya, kita jalani ini. Oh, itu yang lebih baik dari Allah. Tapi kita harus membuka hati kita. Ya, di dunia itu wala ajril akli wasyarab. Di dunia itu bukan sekedar makan dan minum. Walitarab walina na'abil muhimmat nafsaniyah khabi asah hobi satin, ya, dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu yang tercela. Maka dengan demikian terakhir,
fa nabiyukum alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah selalu menunggu ya li ajlikum muntadirun mahmumun, menunggu dan sangat sedih dan memikirkan kita semua. Gelem ndak kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Gelem enggak katanya kamu cinta Allah, ikuti saya, saya mentalkin. Nah, Abu Bakar Siddiq, saya mentalkin Sayyidina Ali untuk berthariqah. Manusia kok enggak gelem gitu loh. Piye sih? Ya, itu yang Allah, yang Rasulullah li ajlikum muntadirun mahmumun. Aku sedih memikirkan kalian, kok enggak gelem sih melok aku, itu loh. Nah, kata Rasulullah. Sebagaimana sabda beliau, ya kama qala Rasulullah SAW, ghami li ajli ummati allazi fi akhir zaman. Aku sangat sedih memikirkan umatku yang hidup di akhir zaman. Mengapa? Dunia, urusan dunia saja yang dipikirkan, berlomba-lomba terhadap urusan dunia. Demikian Bapak sekalian, saya sekali lagi mohon yang belum berthariqah segera thariqah. Dunia akan kita lepas, dunia akan kita tinggal. Jabatan juga begitu, 5 tahun 10 tahun habis itu ya sudah. Ayo jangan lupa kecintaan dunia kita itu menjadikan rusaknya kehidupan kita. Karena apa? Rasulullah mengatakan hubbun dunya ra'sul khati'ah. Mencintai dunia adalah alas azas dasar dari semua kerusakan yang ada di muka bumi. Demikian terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, mohon maaf atas kesalahan saya. Saya membacakan kitab Sirul Asrar untuk kita cerna, dan moga-moga Allah membuka qatrah bil qalbi, futuhul qalbi, sehingga kita betul-betul mau muraqabah, muqarrabah kepada Allah melalui berthariqah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam, alhumikum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.